Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lina Karlina, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya berasal dari kelas A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini ialah materi vektor. Baiklah, langsung saja kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja simak videonya. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Contoh dari besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Vektor memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah vektor dapat dipindahkan, vektor dapat dijumlahkan, vektor dapat dikurangkan, vektor dapat diuraikan, dan juga vektor dapat dikalikan. Adapun secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, yang mana panjang ruas menyatakan besar atau nilai vektor, dan arah ruas garis tersebut menyatakan arah vektor. Coba perhatikan vektor AB di samping ini. Penjumlahan vektor dapat terlihat jelas pada peristiwa pergeseran meja yang didorong oleh beberapa orang. Jika si A sendirian mendorong meja ke kanan, maka meja akan bergeser ke kanan atau timur. Sedangkan jika si B sendirian mendorong meja ke atas, maka meja akan bergeser ke atas atau utara. Namun, jika si A dan si B mendorong meja secara bersamaan, maka meja tidak bergeser ke atas ataupun ke kanan. Akan tetapi, meja akan bergeser di antara keduanya. Nah, pergeseran di meja inilah sebagai akibat dari penjumlahan vektor gaya antara si A dan si B. Misalkan, gaya yang dilakukan si A adalah FA, dan gaya yang dilakukan oleh si B adalah FB. Sehingga gaya total yang diterima oleh meja adalah FC, maka FC adalah FA tambah FB. Pada subbab materi yang pertama ini, kita akan membahas penjumlahan vektor. Nah, dalam penjumlahan vektor, terdapat beberapa cara, di antaranya ada cara grafis dan ada cara analitis. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah penjumlahan vektor dengan menggunakan metode grafis, di mana dalam metode grafis itu sendiri juga terdapat beberapa metode lagi, yang diantaranya adalah metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Nah, yang pertama ada metode segitiga. Ya, adalah salah satu cara penjumlahan dua buah vektor secara grafis, yang dimana salah satu titik pangkal vektor dipindahkan ke ujung vektor yang lain, kemudian ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Maka, garis dari pangkal ujung dua buah vektor tersebut merupakan hasil penjumlahan vektor, atau bisa kita sebut dengan resultan vektor. Adapun langkah-langkah penjumlahan vektor dengan metode segitiga ialah seperti berikut ini. Misalkan, ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana jika kita jumlahkan, langkah yang pertama adalah pangkal dari vektor B kita hubungkan ke ujung vektor A. Langkah selanjutnya, kemudian ditarik garis lurus dari pangkal ujung vektor A ke vektor B, sehingga garis yang kita tarik tadi, yaitu dari pangkal ke ujung dua vektor tersebut, merupakan hasil penjumlahan vektor A dan vektor B yang disebut dengan resultan vektor. Nah, pada gambar tersebut tercatat bahwa vektor C merupakan resultan dari vektor A dan B. Sehingga secara matematis, penjumlahan vektor A dan vektor B dapat kita tuliskan seperti berikut, yaitu vektor A ditambah B sama dengan C, atau vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Si A dan si B mendorong meja secara bersamaan. Dalam proses ini, si A mengerahkan gaya 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan gaya yang dikeluarkan oleh si B. Bagaimanakah kita menjabarkan peristiwa ini pada bidang gambar? Pada kasus ini, kita anggap semua gaya yang dikenakan pada meja bekerja pada pusat massa dari meja, sehingga meja dapat dianggap sebagai partikel titik yang menyatakan titik pangkal dari vektor. Dalam kasus ini, kita anggap
semua gaya yang dikenakan pada meja bekerja pada pusat massa dari meja. Tahap pertama, kita gambar vektor gaya FA sepanjang dua satuan yang arahnya sesuai dengan tangan si A. Tahap kedua, kita anggap titik ujung vektor FA sebagai titik pangkal dari vektor FB. Kemudian kita gambar vektor FB sepanjang satu satuan yang arahnya sesuai tangan dari si B. Tahap ketiga, kita hubungkan titik pangkal dari FA menuju titik ujung B. Kita dapat menyebutnya sebagai vektor FR yang merupakan penjumlahan vektor FA dan FB. Maka FR sama dengan FA tambah FB. Sehingga inilah gaya total yang diterima oleh meja. Arah dari FR merupakan arah dari pergeseran meja. Selanjutnya ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah salah satu metode grafis untuk menjumlahkan beberapa vektor. Metode ini adalah cara penjumlahan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya. Kemudian, menarik sebuah garis lurus dari pangkal kedua vektor menuju perpotongan proyeksi masing-masing vektor. Adapun langkah-langkah penjumlahan vektor metode jajar genjang ini ialah sebagai berikut. Misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A ditambah vektor B. Maka, langkah yang pertama ialah menghubungkan antara pangkal vektor A dengan pangkal vektor B. Langkah selanjutnya ialah menarik sebuah garis lurus dari pangkal kedua vektor tersebut, yaitu dari pangkal vektor A dan vektor B, menuju perpotongan proyeksi masing-masing vektor. Maka, kita dapati bahwa garis lurus yang kita tarik dari pangkal kedua vektor menuju perpotongan proyeksi masing-masing vektor tersebut ialah resultan vektor. Dari gambar di atas, penjumlahan vektor dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka hasilnya adalah vektor A ditambah B, yaitu garis berwarna merah. Selanjutnya, vektor A ditambah B tersebut dijumlahkan lagi dengan vektor C, maka hasilnya ialah vektor A plus B plus C, yaitu garis berwarna biru. Dan begitu pun seterusnya. Si A dan si B mendorong meja secara bersamaan. Dalam proses ini, si A mengerahkan gaya 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan gaya yang dikeluarkan oleh si B. Bagaimanakah kita menjabarkan peristiwa ini pada bidang gambar? Nah, pada kasus ini, kita anggap semua gaya yang dikenakan pada meja bekerja pada pusat massa dari meja, sehingga meja dapat dianggap sebagai partikel titik yang menyatakan titik pangkal dari vektor. Dalam kasus ini, kita akan anggap semua gaya yang dikerahkan pada meja bekerja pada pusat massa dari meja. Tahap pertama, kita gambar vektor gaya FA sepanjang dua satuan yang arahnya sesuai dengan tangan si A. Tahap kedua, kita gambar vektor gaya FB sepanjang satu satuan yang arahnya sesuai dengan tangan si B. Kemudian tahap ketiga, kita anggap ujung vektor dari FB sebagai titik pangkal dari FA. Kemudian kita gambar FA sekali lagi sebagai titik garis-garis putus. Tahap keempat, kita anggap ujung vektor FA sebagai titik pangkal FB. Kemudian kita gambar FB sekali lagi pada titik ini sebagai garis putus-putus. Sehingga gaya total yang diterima meja diperoleh dengan cara menghubungkan antara pusat massa dari benda menuju perpotongan antara proyeksi masing-masing vektor. Nah, dalam hal ini, kita dapat menyebutnya sebagai FR, yang merupakan penjumlahan dari vektor FA dan FB. Maka, inilah gaya total yang diterima oleh meja. Arah dari FR merupakan arah dari pergeseran meja. Metode yang ketiga dari metode grafis dalam penjumlahan vektor yaitu ada metode poligon. Metode poligon adalah cara penjumlahan 3 atau lebih dari vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lain sedemikian rupa hingga vektor terakhir. Kemudian ditarik garis lurus dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor yang terakhir, sehingga terbentuklah bangun segi banyak atau yang disebut dengan poligon. Adapun langkah-langkah penjumlahan vektor dengan metode poligon ini adalah sebagai berikut. Misalkan,
ada 3 buah vektor, yaitu vektor S ditambah vektor P ditambah vektor Q. Maka langkah yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu antara pangkal S dengan vektor P kemudian Q. Selanjutnya, tarik garis lurus dari pangkal vektor pertama, yaitu vektor S, menuju ujung vektor terakhir, yaitu ujung vektor Q. Setelah ditarik garis, kemudian terbentuklah suatu garis tersebut. Nah, di mana garis tersebut merupakan vektor resultan, atau bisa kita gambarkan di situ vektor R. Nah, pada metode poligon ini, untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan adalah dengan cara melihat ujung dan pangkal vektor-vektor, yang mana rumusnya ialah vektor resultan sama dengan ujung bertemu dengan ujung dan pangkal bertemu dengan pangkal. Bisa dilihat pada gambar bahwa vektor resultan atau vektor R ialah pangkalnya bertemu dengan pangkal S dan ujungnya bertemu dengan ujung vektor Q, sehingga vektor ini, R ini disebut dengan vektor resultan. Sehingga pada gambar di atas, vektor R merupakan resultan vektor, yaitu vektor R sama dengan vektor S ditambah vektor V ditambah vektor Q. Pada poligon tersebut berlaku R sama dengan A tambah B tambah C. Perhatikanlah arah dari setiap vektor. Vektor R dari titik pangkal menuju titik ujung adalah searah terhadap perputaran arah jarum jam. Sedangkan vektor A, B, dan C dari titik pangkal menuju titik ujung adalah berlawanan arah terhadap perputaran arah jarum jam. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa hubungan antara vektor di dalam poligon adalah jumlah vektor yang searah perputaran jarum jam sama dengan jumlah vektor yang berlawanan arah terhadap perputaran jarum jam. Vektor yang searah terhadap perputaran jarum jam adalah vektor A, B, C, dan D. Sedangkan yang lainnya adalah berlawanan arah. Sehingga kita dapatkan pernyataan bahwa A tambah B tambah C tambah D sama dengan E. Nah, pada kasus kedua, vektor yang searah terhadap perputaran jarum jam adalah vektor D, E, dan F. Sedangkan yang lainnya adalah berlawanan arah. Sehingga kita bisa dapatkan pernyataan bahwa D tambah E tambah F sama dengan A tambah B tambah C. Sedangkan pada kasus yang ketiga, vektor yang searah terhadap perputaran jarum jam adalah tidak ada. Semua vektor adalah berlawanan arah. Sehingga kita akan mendapatkan pernyataan bahwa 0 sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Selanjutnya ialah subbab materi yang kedua, yaitu ada perpindahan. Perpindahan merupakan salah satu besaran vektor, yakni besaran fisis yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi suatu benda sehingga memiliki arah. Perpindahan dari suatu gerak benda adalah pengurangan secara vektor dari posisi akhir terhadap posisi awal, sehingga secara matematis dituliskan delta R sama dengan R2 dikurangi R1. Misalnya, ada seseorang melakukan perjalanan melalui lintasan seperti berikut ini. Nah, seseorang berjalan dari titik A kemudian ke titik B sampai ke titik C. Maka orang tersebut melakukan perpindahan seperti berikut, yaitu D sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Dalam hal ini, perpindahan bukanlah total panjang lintasan yang dilalui, tetapi perpindahan merupakan perubahan posisi akhir terhadap posisi awal suatu gerak benda. Nah, selanjutnya kita simak contoh soal berikut ini agar dapat memahamkan konsep tentang perpindahan. Ada seorang siswa berjalan lurus 10 meter ke arah barat, kemudian belok ke arah selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke arah timur sejauh 12 meter. Maka perpindahan yang dilakukan siswa tersebut dari posisi awal adalah, nah, pembahasannya, maka yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu panjang atau lintasan yang dilalui oleh si siswa tersebut. Yang pertama, misal si A ini adalah seorang titik dari seorang siswa. Ia bergerak ke arah barat, ke B sejauh 10 meter, kemudian ke selatan sejauh 12 meter, dan ke timur sejauh 15 meter.
Maka perubahannya adalah perubahan dari posisi awal ke akhir. Maka kita tarik garis dari titik A, yaitu posisi awal si siswa, hingga ke posisi akhir, yaitu titik T. Sehingga garis ini kita bisa namakan garis R atau resultannya. Dan resultan ini adalah perpindahannya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan nilai perpindahannya. Sehingga diketahui bahwa R sama dengan akar dari panjang AU kuadrat ditambah panjang UT kuadrat. Sehingga R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. R sama dengan akar 144 ditambah 25. R sama dengan 169. R sama dengan 13 meter ke arah tenggara. Ini kita bisa lihat di arahnya. Maka untuk si R ini, perpindahannya ini bergerak ke arah tenggara. Maka perpindahan yang dilakukan siswa tersebut dari posisi awal ialah sejauh 13 meter ke arah tenggara. Sebab yang ketiga yaitu ada kecepatan. Nah, kecepatan merupakan salah satu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon, di mana kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Sehingga secara matematis dapat dituliskan V sama dengan delta R per delta T atau Pi sama dengan S per T. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah partikel bergerak memenuhi persamaan posisi berikut. X sama dengan 5T kuadrat plus 4 meter. Kecepatan partikel sesaat setelah partikel bergerak selama 2 sekon adalah pembahasan. Yang pertama diketahui bahwa X sama dengan 5T kuadrat ditambah 4 dalam cm. Yang kedua, T sama dengan 2 sekon. Dan yang ditanyakan ialah V sama dengan berapa. Maka jawab V sama dengan dx per dt, karena V atau kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi, dengan dx per dt sama dengan 10t. Maka saat t sama dengan 2 sekon, kecepatan partikelnya diperoleh V sama dengan 10t. Maka kita substitusikan 10, T kita masukkan 2 sekon, 10 kali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Maka kecepatan yang dilalui oleh partikel sesaat setelah partikel bergerak selama 2 sekon adalah 20 meter per sekon. Aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jatuh melenceng jauh karena adanya 2 vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Contoh lainnya, ketika perahu menyeberangi sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Selanjutnya, ketika seseorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, sebenarnya arah gerak anak panah tersebut merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Aplikasi lainnya juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika sedang bermain layang-layang. Arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan tersebut, sebab ada pengaruh vektor. Nah, aplikasi vektor selanjutnya ada terjadi pada saat seseorang bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring tersebut. Contoh yang terakhir, pengaplikasian vektor ini dalam kehidupan sehari-hari terjadi ketika saat upacara bendera. Pasukan yang mengibarkan bendera dari bawah ke atas, aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.